Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu rahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita senantiasa selalu di dalam kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita awali kajian ini, marilah kita gemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Marilah kita buka di dalam Al-Quran surat Al-Furqan, yakni arti dari Al-Furqan itu pembeda, yakni pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara yang benar dan yang salah, pembeda antara yang beriman dan yang kufur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Yang artinya Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan dalam kurung Al-Quran kepada hambanya dalam kurung Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam dalam kurung jin dan manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita mengkaji secara syariatnya, secara kulitnya, secara yang tersurat, maka ini cerita bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Ini secara syariatnya. Akan tetapi Al-Quran ini mengandung hikmah, syariat dan hakikatnya, mengandung hikmah zahir dan batinnya, mengandung hikmah cerita yang dulu dengan cerita yang sekarang. Bila kita hanya memahami ini cerita zaman dulu, zaman ketika Nabi Muhammad masih ada, ini secara syariatnya. Akan tetapi di paparan uripe Allah ini mengkaji hakikatnya, mengkaji mutasabihatnya, mengkaji diri, yakni kitab suci ini diaplikasikan kepada tiap-tiap diri manusia. Jadi yang dituruni Al-Quran atau yang dituruni Al-Furqan pun juga seluruh manusia.
bukan hanya Kanjeng Nabi Muhammad saja. Kanjeng Nabi Muhammad hanyalah contoh suri tauladan yang harus, yang wajib diikuti oleh umat manusia. Supaya apa? Supaya imannya, akidahnya seperti apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Sehingga manusia yang mengikuti apa yang dirasakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad berarti kumpul dengan Nabi Muhammad itu sendiri. Sebagai kaumnya atau sebagai golongannya Nabi Muhammad itu sendiri. Meskipun kita jauh 1500 tahun kita jauh dengan Nabi Muhammad, tapi bila kita mengikuti iman hati Nabi Muhammad, maka tak akan pernah jauh, bahkan dekat. Karena dekatnya maka bisa menyaksikan hakikat siapa Muhammad itu dan siapa Allah itu. Sehingga nyatalah syahadat itu. Bila Muhammadnya, Nabi Muhammadnya telah wafat, bagaimana mungkin kita bisa bersyahadat menyaksikan Nabi Muhammad yang telah wafat, yang tidak ada. Jadi persyahadatan atau persaksian kita selama ini hanya dongeng, hanya dogma, hanya ikut-ikutan saja, bukan syahadat yang sebenar-benarnya. Akan tetapi cuma membaca 2 kalimat syahadat, membaca bukan syahadatnya. Marilah kita bongkar ayat yang pertama dari Al-Furqan ini, mengaplikasikan pada tiap-tiap diri manusia. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan. Sedangkan Furqan itu sendiri pembeda antara yang hak dengan yang batil. Jadi maha suci Allah yang memahamkan tiap-tiap manusia yang dikehendakinya, yang mana manusia akhirnya bisa membedakan yang hak dengan yang batil, bisa membedakan yang benar dan yang salah, bisa membedakan yang beriman dan yang kufur. Yakni maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau pemahaman antara hak dan yang batil kepada hambanya. Di sini dalam kurung Muhammad, yakni bagi orang-orang yang dikehendakinya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Jadi orang-orang yang dikehendaki Allah yang diturunkan kepadanya Al-Furqan, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, yakni kepada manusia dan jin. Siapakah jin itu? Hawa nafsu. Siapakah manusia itu? Manusia yang sudah meninggalkan hawa nafsunya. Itulah insan kamil, manusia sempurna yang dilambangkan dengan Muhammad dalam kurung. Kita lanjutkan ayat yang kedua dari Al-Furqan. Alladzina mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang artinya yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak
tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, siapakah Dia? Coba kita hayati, siapa yang bisa menyaksikan langit dan bumi selama ini? Allahkah atau diri kita yang merasa bisa menyaksikan langit yang di sono dan bumi yang di sini? Jadi sebenarnya yang bisa menyaksikan langit dan bumi inilah yang maha suci itu. Siapakah Dia? Dia adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada yang berhak disembah kecuali hidup yang kekal, lagi terus menerus menghidupi ciptaan-ciptaannya. Jadi Dialah hidup yang bisa menyaksikan langit dan bumi. Jadi selama ini kita manusia merasa bisa melihat, merasa bisa menyaksikan langit dan bumi karena ada hidup, yang mana hidup masih teraku-akui milik manusianya. Sehingga manusia tidak bisa membuktikan kemahasucian Allah di dalam merajai langit dan bumi, karena manusia masih terhijab dengan hidup yang diaku-akui sebagai hidupnya, sehingga seolah-olah penglihatan, persaksian hanyalah milik manusianya yang merasa bisa menyaksikan langit dan bumi. Jadi kerajaan langit dan bumi sebagai milik Tuhan tidak terbukti bagi manusia ketika manusianya masih merasa bisa melihat langit dan bumi. Sehingga kepahaman ketuhanan hanya halusinasi manusianya saja. Pokoknya Allah Tuhan yang menjadi raja langit dan bumi. Kita tidak mendalami secara hak siapa yang bisa menciptakan langit dan bumi. Yang bisa menciptakan langit dan bumi, ya yang melihat langit dan bumi itu. Kalau manusia tidak dihidupi oleh Tuhan, maka manusia tak bisa menyaksikan kerajaan langit dan bumi. Bila manusianya tidak dihidupi oleh Tuhan, maka manusia pun juga tidak memahami bahwa dirinya adalah manusia. Siapa yang paling tahu bahwa diri kita adalah manusia? Pastinya ya yang menciptakan kita inilah yang paling tahu bahwa diri kita adalah manusia. Kenapa? Karena Dialah pencipta manusia. Bagaimana mungkin manusia bisa tahu bahwa dirinya manusia bila tidak ada hidup pada diri manusia itu? Jadi benarlah, haklah kerajaan langit dan bumi bahwa hidup inilah sebagai kerajaan langit dan badan inilah yang dirajai oleh Raja Penciptanya. Langit dan bumi, hidup dan badan inilah hiasan dari langit dan bumi itu. Jadi langit dan bumi yang ada pada diri manusia, hidup dan badan yang ada pada diri manusia ini lebih suci, lebih sempurna daripada langit dan bumi yang dipandang oleh manusia. Kenapa saya katakan
diri manusia lebih suci dari alam semesta ini? Karena bila tidak ada manusia, ya tak akan pernah ada yang bisa menyaksikan langit dan bumi. Coba kita dulu ketika kita belum ada di dunia ini, kita tidak akan pernah tahu langit dan bumi. Jangankan kita tahu langit dan bumi, kepada diri kita bahwa diri kita adalah manusia pun kita tidak tahu bila kita tidak dicipta. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi tidak mempunyai anak. Tidak ada sekutu baginya dengan kekuasaannya. Dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Jadi Tuhan itu tidak mempunyai anak. Tidak ada yang dikatakan anak Tuhan itu. Yang dimaksud anak Tuhan itu orang-orang yang sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhannya. Jadi yang dimaksud anak Tuhan itu bukan anak-anak seperti ukuran manusia memahami orang tua dan anak, bapak dan anak. Bukan begitu kepahamannya. Yang dimaksud anak Tuhan itu orang-orang yang menyadari bahwa dirinya berasal dari Tuhan, hidupnya Tuhan, kehendaknya kehendak Tuhan, kekuasaannya kekuasaan Tuhan. Inilah orang-orang yang memasrahkan dirinya kepada Tuhannya. Jadi anak Tuhan itu hanya istilah saja, yakni orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempersembahkan dirinya kepada Tuhannya. Tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Bagi orang-orang, bagi manusia yang masih merasa kewujudan, keakuan diri manusianya, maka itulah sekutu manusia yang masih merasa ada, manusia yang masih merasa wujud, manusia yang masih merasa hidup. Itulah sekutu-sekutu Allah. Manusia telah mensekutukan dirinya dengan Tuhannya. Maknanya apa? Manusia sudah merampas kekuasaan Tuhan. Manusia sudah merampas kerajaan Tuhan. Karena manusia merasa paling ada dari yang ada. Sedangkan yang ada, sedangkan Tuhannya, sedangkan wujud Tuhannya, hidup Tuhannya tergoibkan. Kenapa wujud hidup kenyataan Tuhan itu goib dan tak bisa dilihat oleh manusia? Karena manusianya telah jadi Tuhan di dalam dadanya, sehingga butalah kepada kenyataan kewujudan Tuhan, yang mana Tuhan lebih wujud daripada wujud manusianya. Maka itulah manusia selama ini, termasuk saya, selalu mensekutukan Tuhan dengan diri manusianya di dalam dadanya. Karena diri manusianya berasa ada, maka Tuhan ya tidak ada. Tapi bila manusianya sudah menyerahkan keberadaannya, sudah menyerahkan kehidupannya, sudah menyerahkan ketohirannya kepada Tuhannya, maka yang nyata hanya Allah, wujudullah, la ilaha illallah. Ketika manusianya rela, ridho kembali kepada Tuhannya, maka bagi manusia yang rela, yang ridho kembali kepada Tuhannya, maka manusianya sudah terbebas dari aturan-aturan kemanusiaannya. Karena yang menjadi hukum manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya hanya
hukum Tuhan itu sendiri. Mohon maaf. Kita lanjutkan ayat yang ketiga dari Al-Furqan. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا hayatan wala nusyura, yang artinya namun mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia untuk disembah, padahal mereka dalam kurung Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya dan tidak dapat mendatangkan manfaat serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan dan tidak pula membangkitkan. Shadaqallahul azim. Kita bedah secara kaji diri yang ada dalam tiap diri manusia kita, agar kita bisa mengembalikan hak-hak Tuhan, mengembalikan kesucian Tuhan kepada Tuhan itu sendiri. Namun mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia untuk disembah. Siapakah mereka yang mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia untuk disembah? Diri sayalah, diri manusialah yang mempersembahkan dirinya kepada hawa nafsunya. Itulah yang disebut namun mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia untuk disembah. Kita selama ini tidak menyadari semua apa yang kita kerjakan, kita haturkan, kita persembahkan, bahwa semua ini adalah kekuasaan diri kita sendiri, hawa nafsu yang jadi Tuhan, yang merasa bisa berbuat apa-apa, yang merasa bisa berbuat aktivitas apapun, bekerja, sholat, ibadah, ke sawah, ke dapur, masak, minum, merokok, dan sebagainya. Seolah-olah manusianya yang bisa itu semua. Inilah yang dimaksud manusia mengambil Tuhan-Tuhan yang selain Allah untuk disembah. Manusia sama-sama mempersembahkan segala kekuasaan, mempersembahkan segala aktivitasnya sehari-hari kepada hawa nafsunya sendiri, yakni li nafsi, untukku sendiri. Aku bangun tidur, aku bangun sendiri. Aku duduk sendiri. Tidak ada yang mendudukkan, tidak ada yang membangunkan kecuali diriku sendiri. Aku mandi sendiri, tidak ada yang memandikan. Aku sholat sendiri, tidak ada yang mensolatkan. Aku makan dan minum, aku makan sendiri, aku minum sendiri. Wong yang ada hanya aku, hawa nafsu. Inilah yang dimaksud. Namun mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia untuk disembah. Manusia sama-sama mempertuhankan hawa nafsunya sendiri-sendiri. Tak peduli siapapun manusianya,
tak peduli agama apapun manusianya. Bila manusianya masih mempersembahkan dirinya kepada hawa nafsunya, yaitulah orang-orang yang mensekutukan Allah sebagai penciptanya. Padahal mereka Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun. Padahal diri kita ini loh tak bisa menciptakan apapun. Bangun tidur, kita tak bisa menciptakan bangun tidur. Duduk, kita tak bisa menyaksikan, tidak bisa menciptakan duduk. Sholat, kita tidak bisa menciptakan sholat. Bekerja, kita tidak bisa menciptakan bekerja. Naik motor, naik mobil, kita tak bisa menciptakan itu semua. Bila tidak ada hidup, manusia bukan apa-apa, manusia bukan siapa-siapa bila tidak ada Allah, bila tidak hidup. Inilah bukti bahwa manusia selama ini mempersembahkan dirinya kepada Tuhan-Tuhan yang selain Allah, yakni hawa nafsunya sendiri yang merasa bisa mencipta-cipta duduknya, mencipta berdirinya, mencipta perkataannya, mencipta sholat ibadahnya, mencipta makan minumnya, mencipta apa yang dikerjakan di dalam keseharian itu. Seolah-olah itu hanya ciptaan manusia, padahal manusia itu tidak bisa menciptakan apa-apa. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Jadi manusia ini tak punya kuasa hidup dan mati, tak kuasa untuk menghindar dari sakit, tak kuasa menghindar dari sehat, tak kuasa menghindar dari dosa, tak kuasa menghindar dari pahala, tak kuasa menghindar dari kebenaran, tak bisa menghindar dari kesalahan. Ya manusia ini, padahal manusia tidak berkuasa menolak bahaya walaupun sedikit darah. Pun manusia tak punya daya untuk menolak kebenaran. Jadi manusia ini tidak bisa apa-apa, seperti yang disebut dalam surat Al-Insan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah dulu kamu ketika saat itu belum bisa disebut? Inilah manusia kita yang selama ini selalu dan selalu mensekutukan Allah, seolah-olah kitalah yang bisa menolak bahaya, seolah-olah kitalah yang bisa berusaha hidup bahagia, seolah-olah kita yang bisa melaksanakan ketaatan, seolah-olah kita yang bisa melaksanakan kemaksiatan. Padahal manusia tidak bisa apa-apa. Bagi manusia yang menyadari bahwa dirinya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, bagi manusia yang menyadari bahwa dirinya tak kuasa untuk mengerjakan apapun, maka disitulah tempat enjoy-nya manusia di dalam kehidupan ini. Kita lanjutkan ayat yang keempat dari Al-Furqan. Wa qala alladzina kafaru
in hadza illa ifkun iftara wa a'anahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u dzulman wa zura, yang artinya dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran dalam kurung ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia Muhammad dalam kurung dibantu oleh orang-orang lain. Sungguh mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar. Sadaqallahul azim. Jadi bagi orang-orang yang secara syariatnya ya, bagi orang-orang kafir tidak percaya dengan Al-Quran dan tidak percaya dengan Nabi Muhammad, karena mereka menganggap Al-Quran adalah kitab palsu dan Nabi Muhammad adalah nabi palsu bagi orang-orang yang beragama lain. Ini kepahaman di sisi syariatnya. Namun bagaimana hakikat untuk pembelajaran pada tiap-tiap diri manusia agar kita tidak tersesat di dalam kehidupan ini? Dan orang-orang kafir berkata, yakni orang-orang yang masih kewujudan diri manusianya di dalam hatinya, orang-orang yang masih merasa menjadi penguasa, orang-orang yang masih merasa menjadi raja atas hawa nafsunya, mereka menolak apa? Menolak ayat-ayat Allah yang ada pada dirinya, karena ia lebih iman, lebih yakin kepada kitab-kitab hawa nafsunya sendiri. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, pasti ia menolak ayat-ayat Allah yang ada pada dirinya. Ia lebih beriman, ia lebih yakin kepada ayat-ayatnya sendiri. Kenapa? Karena diri manusianya masing-masing telah menjadi pencipta atas dirinya, yang dilihat ia ayat-ayatnya sendiri. Mereka orang kafir mengatakan ayat-ayat Allah ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhannya, seolah-olah ayat-ayat yang ada pada dirinya adalah ayat-ayat kebohongan saja. Bohong kalau ayat-ayat yang ada pada diriku ini adalah ayat Tuhan, hidupnya Tuhan. Bohong bila hidup ini adalah hidupnya Tuhan. Bohong bila badan ini adalah badannya Tuhan. Bohong bila kekuasaan ini adalah kekuasaan Tuhan. Inilah kata orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhannya. Inilah orang-orang yang berbuat zalim dan orang-orang yang berdusta dengan kedustaan yang amat besar, mendustai kewujudan diri manusianya, mendustai hidup yang dirasakan selama ini, mendustai kekuasaan Tuhan yang selama ini bersamanya, karena selama ini manusia telah merampok apa yang dimiliki Tuhan sebagai miliknya sendiri, sehingga manusia terhijab hatinya, kufur hatinya, tertutup hatinya kepada Tuhannya. Kita lanjutkan ayat yang kelima dari surat Al-Furqan. Wa qalu asatirul awwalin
اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا, yang artinya dan mereka berkata itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang tidak minta agar dituliskan. Yang diminta agar dituliskan, lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Bagi orang-orang yang masih kufur kepada Tuhannya, bagi orang-orang yang belum beriman kepada Tuhannya, siapapun orangnya, apapun agamanya, bagi orang-orang yang tidak mempersembahkan, menyerahkan dirinya kepada Tuhannya, maka bila dibacakan ayat-ayat sucinya Tuhan, maka itu dianggap dongeng-dongeng orang masa lalu yang minta untuk dituliskan. Karena manusianya tidak percaya bahwa Tuhannya pun juga menuliskan kitab-kitab yang ada pada dirinya sejak diciptakan ia dari tanah sampai jadi bayi hingga setua ini sampai nanti menjadi tanah lagi. Itulah kitab-kitab suci kita sendiri, kitab-kitab perjalanan kita sendiri yang harus kita sucikan dari kemanusiaan kita. Maka dari itu bagi orang-orang yang sudah mempersembahkan dirinya kepada Tuhannya, maka nyatalah kitab-kitab suci itu. Jadi kitab-kitab suci yang kita kenal, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh umat manusia agar manusia bisa membaca ayat-ayatnya sendiri-sendiri. Jangan kita sibuk membaca ayat-ayat orang lain. Jangan sibuk kita menilai-nilai orang lain. Jangan sibuk kita mengolok-olok orang lain. Padahal kita selama ini tidak memahami kitab-kitabnya sendiri. Bagi orang-orang yang memahami kitab-kitabnya sendiri, bagi orang-orang yang memahami ayat-ayatnya sendiri, bagi orang-orang yang sudah memahami bertuhannya, bahwa tiada Tuhan kecuali Dialah yang menguasai diriku dan yang menguasai seluruh manusia, maka bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhannya, ia tidak menyaksikan manusia-manusia lagi, karena yang ada hanyalah Tuhannya yang berkuasa atas seluruh manusia itu. Walaupun manusia itu beda agama, beda golongan, beda aliran, dipandangnya sama. Kenapa? Karena tak sebiji darah pun manusia berkuasa atas dirinya sendiri, kecuali hanya Tuhannya lah yang berkuasa atas manusia. Bila seluruh manusia dikuasai oleh Tuhannya, bagaimana mungkin orang-orang yang beriman ini, bagaimana mungkin orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhan akan bisa melihat orang lain, menilai orang lain? Bila dirinya saja sudah kembali kepada Tuhan, pasti ia pun bisa mengembalikan seluruh manusia kepada Tuhannya, sehingga selamatlah manusia dari penilaiannya, selamatlah manusia dari hinaannya, selamatlah manusia dari olok-oloknya bila manusia memahami ayat-ayat sucinya sendiri. Kebanyakan orang-orang yang menghujat, orang-orang yang menghina, orang-orang yang pandai menilai orang lain, itu tandanya orang itu tidak mengenal dirinya sendiri, sehingga ia tidak bisa menilai dirinya sendiri,
tidak tahu dirinya sendiri, maka dari itu ngawur menilai-nilai orang lain, ngawur menghujat-hujat orang lain, ngawur menghina-hina orang lain. Kenapa? Karena dirinya sudah terhina, dirinya sudah terhujat, dirinya masih buta akan Tuhannya. Maka pantas saja ia selalu memandang orang lain daripada memandang dirinya sendiri, karena dirinya tidak tahu siapa sebenarnya dirinya. Semoga bisa dipahami ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sebentar ini akan menjadi hikmah khususnya bagi saya pribadi dan bagi kita semua untuk merealisasikan, menjaga kitab-kitab suci, menjaga ayat-ayat suci yang ada pada tiap benak diri manusia kita. Karena manusia sesungguhnya adalah kitab-kitab suci Tuhannya. Jagalah kitab suci itu hingga akhir hayat kita, agar di dalam kehidupan ini selalu berada di jalan kebenaran, selalu berada di dalam jalan kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, agar kita menapaki kehidupan ini dengan enjoy wae, ngikut mawon, ikut saja apa yang sedang digelar Tuhan, baik itu enak atau tidak enak, nikmati saja. Itulah orang-orang yang bisa membaca ayat-ayat sucinya, karena semua yang terjadi pada diri manusia adalah kejadian, adalah kekuasaan dari Tuhannya. Karena manusia tak punya apa-apa, tak bisa apa-apa, tak bisa berbuat apa-apa, tak bisa mencipta apa-apa. Sesungguhnya manusia mendengar baik, nikmati saja, enjoy saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua senantiasa diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya adakan tanya jawab, saya akhiri dulu kajian di malam Ahad yang indah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.